Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Maram, dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu prosedur dan fungsi. Nah, apa itu prosedur dan fungsi? Prosedur dan fungsi adalah sebuah subprogram dalam OOP Java. Nah, apa simpelnya? Simpelnya tuh kayak gini. Kalau kalian ngoding di Java, terus kalian pengen membuat sebuah sistem atau kalian pengen buat suatu metode dinamika gitu. Misalkan pengen bikin sistem penjumlahan, atau kalian pengen bikin sistem pengurangan, perkalian, pembagian, atau bahkan mau menghitung luas bangun datar, atau kalian mau ya sistem apapun itu, kalian mau bikin sistem sistem form pengisian data pribadi, kalian mau bikin misalnya kayak untuk kasir toko buah dan lain-lain, itu bisa menggunakan prosedur dan fungsi. Nah, lalu apa bedanya prosedur dan fungsi? Keduanya itu sama aja, yang membedakan hanya bagian akhirnya. Kalau fungsi itu ada nilai baliknya. Nah, apa itu nilai balik? Jadi ketika kita masukkan suatu data, input data, kita akan mendapatkan hasil data tersebut. Jadi kita mendapatkan input balik. Jadi kita memberi, lalu kita akan mendapatkan suatu hasil. Kalau prosedur, dia tidak bisa mengembalikan nilai. Jadinya dia sudah kita input tapi dia nggak akan mengembalikan nilai. Tidak bisa return lah. Tapi tetap bisa return, cuman harus ada coding tambahan. Maksudnya dia memang secara fungsional tidak bisa mengembalikan nilai, sedangkan fungsi bisa. Nah, daripada pusing, kita mulai aja penerapan codingnya. Pertama kita seperti biasa ya, buat folder. Di sini saya udah bikin folder OOP3. Lalu ini kita buat main Java. Kita cuma butuh satu aja ya, main Java. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya prosedur dan fungsi selain tadi untuk membuat sistem atau lain-lainnya? Nah, kalau kita nggak membuat prosedur dan fungsi, atau kita tidak membuat subprogram ya, semua coding akan kita masukkan ke dalam main. Nah, kalau kita masukkan semua coding ke dalam main, otomatis akan sangat banyak sekali coding dan akan sangat pusing kita untuk bila terjadi error, bug, atau kita mau memaintain suatu program. Nah, supaya nggak pusing, nggak kita laksanakan di satu tempat main aja, kita buat sub program ini. Jadi dia tidak selalu di dalam main. Jadi kita bisa mudah lah untuk manage dan mengaturnya gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita buat dulu yang fungsi ya. Di sini saya menggunakan, oh ya, saya mau bikin suatu sistem penjumlahan ya yang simple aja. Nah, di sini saya menggunakan static in. Nah, static in, lalu kita tambahkan kita mau buat apa. Atau kita beri nama lah. Saya beri nama di sini misalnya penjumlahan. Lalu kita masukkan variabel nilai lah, apa ya, innya lah, intinya innya kita masukkan innya, atau variabel nilai yang akan ada. Saya butuh dua karena kan penjumlahan kan akan ada dua angka ya, jadi saya butuh dua. Pertama in A, koma, kita buat lagi satu lagi in B. Nah, jadi saya membuat static in penjumlahan dengan saya butuh dua data in A dan in B, karena dua ini akan dijumlahkan, data A dan data B ini akan dijumlahkan. Nah, sekarang saya butuh data untuk hasil atau wadahnya untuk hasil. Nah, hasil saya menggunakan in C ya. Kita menggunakan data in C. Kita di sini tulis in C. Nah, in C ini apa? Kita coding juga, kita perintahkan in C itu adalah A ditambah B. Nah, ntar kita tutup dulu. Oke. Saya mundurin biar nggak pusing. Nah, jadi data A ini dijumlahkan dengan data B akan menghasilkan data C. Oh ya, ini saya salah ya, ini saya belum nutup di sini. Sebentar, saya hapus. Nah, kita jangan lupa kasih tutup kayak gini ya setiap pas setelah coding. Kita tulis lagi in C sama dengan A ditambah B, tutup.
Nah, kayak gini lah ya. Data C itu adalah A ditambah B tutup. Nah, karena ini fungsi, statik ini termasuk ke fungsi, dia akan memberikan nilai balik. Artinya nilai C ini akan diberikan ke kita. Nah, bagaimana caranya atau nilai apa yang akan dikembalikan ke kita adalah nilai C. Nah, bagaimana perintahnya? Kita menggunakan return. Nah, ini return ini adalah hasil yang akan diberikan ke kita. Returnnya C, nilai akhirnya, nilai akhir dari penjumlahan C. Nah, setelah ini bagaimana? Sistemnya sudah ada, tinggal kita memasukkan atau input data ke A, ke B supaya kita mendapatkan hasil C. Ini kan baru ada wadahnya nih, ada wadah A, ada wadah B, ada wadah C, tapi belum ada angkanya. Nah, bagaimana cara mendapatkan angkanya? Kita buat di sini. Di apa ini namanya, di public static void yang bawah ini ya. Kita buat di sini misalnya sistem ya, sistem outprint. Sistem ini untuk input angkanya itu bebas, teman-teman mau pakai coding apa aja bebas. Kalian mau deklarasikan seperti kemarin yang kita belajar tentang new object, terus objeknya kita tambahin data, itu bisa. Tapi kalau mau seperti ini juga bisa. Kembali lagi ke selera teman-teman. Mungkin ada yang lebih suka dideklarasikan dulu baru sistem outprint, atau ada juga yang sekalian di sistem outprint. Itu kembali lagi ke kebutuhan dan kemauan teman-teman lah, nyamannya di mana. Nah, setelah sistem outprint ini kita tulis dulu hasil penjumlahan berapa ya. Misalnya kita 2 ditambah 5 kali ya, 2 tambah 5 ya, 2 tambah 5. Lalu kita tambahkan di sini plus. Nah, kita masukkan data yang ingin kita masukkan di sini. Data yang ingin kita masukkan adalah ini apa? Fungsi penjumlahan. Lalu kita jangan lupa masukkan variabelnya, angkanya. Karena di sini kita akan mau menambahkan 2 ditambah 5, otomatis data A ini akan menjadi 2 dan data B ini akan menjadi 5. Nah, karena A-nya di depan, kita masukkan dulu angka 2-nya. 2 seperti ini, koma huruf B-nya kita menggunakan angka 5. Jadi 5. Nah, 2 ini sebagai A dan 5 ini sebagai B. Lalu kita tutup. Ya, kurang lebih codingnya seperti inilah ya. Kita buat ini dulu sistemnya ini di sini. Kita buat wadah-wadahnya A, B, C. Lalu kita kasih sistem A tambah B dan lain-lain. Return C, baru kita tambahkan atau input variabelnya lewat sistem outprint dan lain-lain seperti ini. Oke, kita akan coba running. Apakah ada error atau enggak? Oke, tidak ada error. Oh ya, ini saya lupa nambahin sama dengan ya. Sebentar. Jadi kelihatan 57. Nah, oke, sudah ada ya. Hasil penjumlahan 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi si 2-nya ini masuk ke in A, integer A, 5-nya masuk ke integer B, dan 7-nya itu masuk ke integer C, adalah hasil akhirnya. Jadi untuk fungsi seperti ini codingnya. Nah, sekarang untuk prosedur bagaimana? Nah, prosedur juga sama seperti fungsi, kita codingnya. Cuma bedanya dia tidak ada timbal baliknya atau nilai baliknya gitu. Nah, untuk fungsi untuk prosedur itu ada static void. Di sini kita kasih nama yang sama aja, penjumlahan. Jangan lupa dibedain sedikit ya biar enggak error. Kita namain penjumlahan 2, lalu seperti yang atas kita tambahin integer A karena mau bikin penjumlahan, integer B. Lalu kita tutup seperti ini. Di bawahnya juga kita tambahkan lagi integer C. Lalu sama dengan A ditambah B, lalu kita tutup. Nah, di sini karena ini merupakan prosedur, dia tidak bisa menambahkan return. Kalau kita tulis return di sini, kita tulis return C, misalnya return C. Sebentar. Aduh, kok mental. Nah, kepencet ya. Mohon maaf. Oke. Kembali lagi, kalau kita return ini gak akan jalan programnya atau akan terjadi error karena ini merupakan prosedur bukan fungsi. Sekarang kita coba ya, kalau kita running, kita hapus dulu yang bawah ini. Kita hapus.
Sebentar, memang agak sulit ya ngoding di Android, tapi ya sudahlah ya. Oke, kita hapus sebentar. Coba kalau kita running, apakah return ini akan error? Seharusnya sih error ya. Ya, betul, ini error. Void method cannot return a value ya. Method itu nggak bisa return value nih, langsung returnnya warna merah. Jadi kalau fungsi atau prosedur itu nggak bisa return. Nah, sekarang gimana caranya? Kita sudah bikin sistem di prosedur, tapi kita pengen tahu hasilnya, pengen pengen supaya sistem ini berjalan. Nah, kita bisa membuat sistem ini berjalan dengan cara kita eh, memberikan coding atau memberikan apa ya, menjalankan sistem tersebut di dalam sistem itu sendiri. Kan kalau yang atas ini fungsi kita bisa panggil di bawah main ini kan. Nah kalau ini kita harus coding di sini, di tempat ini, nggak bisa kita coding di bawah sini. Sekarang kita ketik dulu misalnya ini untuk outputnya ya, maksudnya untuk data yang kita dapatkan gitu. Ini nggak bisa return, jadi kita harus coding seperti ini. System out print. Sistem out printnya kita misalnya mau keluarin C kan hasil akhirnya kan. Nah setelah seperti ini apakah bisa langsung keluar hasilnya? Belum, karena kita belum menginput variabel di dalam coding prosedur ini. Nah cara menginputnya gimana? Sama seperti yang di atas tadi, yang fungsi, cuman ini kita langsung ketik langsung ya, artinya seperti sari bas ya, intinya memberikan nilai lah, kayak video saya yang objek dan kelas. Jadi kita kayak masukin nilainya atau nilai atau variabelnya ke objek secara ketik langsung seperti ini. Penjumlahan 2. Nah sininya kita masukin angka yang mau kita tambahkan, 2 koma begini 2,5. Oke, kita lihat lagi ya. Sistem output static void penjumlahan 2 integer A, integer B, integer C nya A tambah B. Sistem output C penjumlahan 2,5. Ini harusnya tidak ada error ya. Coba kita running, apakah hasilnya akan 7? Ya betul, alhamdulillah hasilnya adalah 7. Jadi kita bisa tetap bisa untuk menggunakan sistem di prosedur, tapi kita harus ada tambahan seperti ini, sistem output C, supaya ada output yang datang ke kita. Jadi ya intinya seperti itu untuk penerapan fungsi dan prosedur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau kurang jelas juga saya mohon maaf. Tapi ya intinya ya teman-teman, kalau mau bikin fungsi, mau bikin prosedur ya kurang lebih seperti inilah codingnya. Kalian mau bikin penjumlahan, pengurangan, pembagian, hitung luas atau apa, silakan, tinggal kalian masukin aja nih rumusnya di sini nih. Integer C rumusnya. Misalnya kalian mau ngitung luas persegi panjang, kalian integer A-nya itu misalnya panjang, integer B-nya lebar. Nah, kan di integer C-nya kan masukin rumusnya. Si panjang itu dikali lebar, berarti A dikali B. Nanti sistem output-nya C-nya itu bakal menghasilkan luas dari persegi panjang. Kira-kira kayak gitulah penerapan codingnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya kurang jelas atau berisik dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.